Selamat pagi, kami ucapkan sekali lagi selamat bergabung di dalam gerakan penyembuhan dunia dari Indonesia Pranic Healing. Baik, pagi hari ini kita mengambil tema surga di dalam diri kita, ya. Nah, bagi kebanyakan orang, ya, atau dari kecil atau bahkan dari manapun kita berangkat, ya, surga dimaknai sebagai suatu tempat, ya, suatu tempat yang indah, tempat yang damai, tempat yang akan kita tuju ketika kita nantinya berpulang, ya, kita sang jiwa ini berpulang. Nah, oke, dari hal ini, ya, dari hal ini, apakah ada pemahaman baru atau apakah Anda setuju bahwa surga ini adalah sebuah tempat, ya? Surga ini sebuah tempat. Silakan Anda bisa sharing atau bisa chat atau bisa apapun, atau Anda memaknai surga ini sebagai apa? Ya, mari kita diskusi bersama mengenai surga. Ya, sebelum itu mari kita kumpulkan dulu kualitas surga, ya. Di surga itu ada apa toh? Ada keheningan, kedamaian, sukacita, kebahagiaan yang tidak terlukiskan, ya. Surga mewakili semua, ya, semua keadaan yang menenteramkan, keadaan yang luar biasa happy, ya, gitu. Kebalikannya adalah dalam tradisi kita, ya, mesti surga kebalikannya adalah neraka. Sementara neraka banyak diidentikan dengan suasana yang tidak menyenangkan, ada panas di sana, ada kemarahan, ada sakit hati, ya. Bahkan beberapa orang, ya, kadang-kadang mengatakan ketika hidupnya mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan, konflik ini dan sebagainya, mereka berpikir saya hidup di neraka. Rasanya demikian, ya. Saya seperti hidup di neraka, ya, karena ini mewakili kualitas yang kualitas yang kurang nyaman untuk kita bisa melakukan sesuatu, ya. Sementara surga menunjukkan tempat-tempat, menunjukkan kualitas-kualitas di mana kita mendapatkan yang namanya tadi, ya, hal-hal positif, ketenangan, kedamaian, sukacita, harapan dan sebagainya. Oke, ya. Apakah surga ini mewakili tempat, teman-teman? Atau ada yang mau sharing? Silakan loh, ini diskusi terbuka ini. Boleh sambil chat atau bisa sambil mengutarakan pendapatnya. Oh, bagi saya surga itu demikian atau bagaimana? Oke, adakah yang mau berpendapat? Ini biasanya Mbak Timurni nih biasanya. Sudah ready kah? Bagaimana pendapat Anda mengenai surga? Oke. Oke, izin menyimak dulu. Baik, boleh. Ya, oke. Jika belum ada, kita akan bacakan sedikit, ya. Kali ini saya ambil dari dua buku, ya. Yang pertama adalah buku dari Anita Murjani yang judulnya Dying to Be Me, ya. Di sini dia mengatakan, ya, di bagian depan sampul dia mengatakan, saya memiliki kesempatan pilihan untuk kembali atau tidak, ya, karena latar belakangnya dia mengalami yang namanya near death experience, ya, pengalaman di ujung, ya, antara kematian dan kehidupan. Jadi dia merasa dia mendapat pilihan untuk kembali atau tidak. Jadi tergantung dia. Saya memilih untuk kembali ketika saya menyadari bahwa surga atau heaven dia nulisnya is a state. Jadi suatu keadaan, not a place. Ya. I had the choice to come back or not. I choose to return when I realize that heaven is a state, not a place. Ini dalam satu buku, ya. Bukunya cukup tebal, tapi isinya menarik mengenai bagaimana akhirnya dia menemukan dirinya, menemukan dirinya seutuhnya, dan kembali untuk mencintai dirinya dalam pengalaman
sakaratul maut ya, dia sudah mengalami kondisi-kondisi yang keluar dari tubuh dan sebagainya, dan akhirnya dia memilih untuk kembali, dan secara ajaib penyakitnya hilang semua ya, yang sebelumnya dikatakan dia mengalami kanker yang stadium 4 yang hampir tidak ada harapan ya, karena beberapa bagian tubuhnya sudah tidak merespon terhadap pengobatan dan sebagainya ya, tapi ajaibnya dia berhasil kembali dan tidak ada jejak kanker di dalam tubuhnya, hanya dengan dia kembali untuk mencintai diri dan mengenal ya, menyadari tujuan hidupnya lebih dalam, sehingga dia memiliki kesempatan untuk kembali dan memiliki dan menemukan hal-hal yang ternyata menjadikan dirinya ya harus menghadapi kanker dan sebagainya ya. Jadi ini pengalaman yang luar biasa, buku yang luar biasa yang mengubahkan ya, dan dia sekarang banyak menjadi pembicara dan menyemangati kelompok-kelompok ya yang sedang mereka berjuang dengan kanker atau menemukan dirinya atau banyak hal ya terkait dengan mencintai diri. Oke. Nah, kemudian di dalam buku kecil dari Master Choa masih dengan judul yang sama dengan edisi kemarin, yaitu Menapaki Kehidupan dari buku Golden Lotus Sutra, dikatakan di dalam bagian tentang jiwa ya. Jadi memang topik bahasan kita ini ya tentang surga, tentang jiwa itu banyak dibahas kalau di Pranic Healing di kelas yang namanya Achieving Oneness with the Highest Soul ya. Mencapai kesatuan dengan jiwa luhur. Nah, jiwa luhur itu apa? Tujuan hidup kita apa? Surga dan neraka ini sebenarnya apa? Itu banyak dikupas secara sains di situ, ya. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa kemajuan spiritual kita atau perkembangan spiritual kita tergantung dari kemampuan kita untuk memaafkan orang lain. Ya. Kemampuan Anda untuk terbang di dunia batin, ya, terbang di dunia batin tergantung dari memaafkan secara batin. Jika Anda ingin mengalami keilahian di dalam diri Anda dan keilahian di dalam diri orang lain atau sesama, Anda harus secara tenang, secara batin merasa tenang, Anda mesti hening. Ya, di sini dikatakan bahwa ini identik dengan kondisi yang damai, kondisi yang tenang, kondisi yang sehingga kita bisa mengalami ya keilahian atau melihat ya sisi Tuhan di dalam diri kita maupun di dalam diri sesama kita, sifat-sifat ya. Jadi kita setuju bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan ya, semua mewakili dalam bagian terkecil ada sifat-sifat baik di dalam diri kita yang ini kita sebut saja sifat-sifat Tuhan yang dalam bentuk kecil itu ada di dalam diri semua manusia ya, semua ciptaan ya. Bahkan dikatakan bahwa ada orang yang baik, mereka juga tetap mempunyai sisi-sisi yang tidak baik. Ya, ada orang yang jahat bahkan sekalipun mereka tetap mempunyai sisi-sisi baik di dalam dirinya. Ya, mereka akan baik terhadap anaknya, terhadap maksudnya lingkungan terkecil. Selalu ada sisi ini di dalam diri kita. Nah, sifat-sifat baik ini adalah mewakili sifat-sifat pencipta kita, ya, pencipta kita. Nah, baik. Sedikit mengupas dari dua hal ini ya, bahwa dikatakan tadi bahwa surga itu adalah bukan merupakan tempat ya. Surga ini adalah merupakan keadaan. Nah, kita bisa merasakan surga bahkan ketika kita belum meninggal sekalipun ya. Jadi rasanya seperti mengalami surga di bumi. Ini bisa tercapai ya. Karena apa tadi? Kualitas surga itu sudah bisa kita ciptakan di dalam kondisi sekarang, yaitu damai, sukacita, harapan, cinta kasih, kebahagiaan yang tidak terlukiskan. Ini sebenarnya sudah bisa kita ciptakan mulai dari sekarang, ya. Hanya pilihan. Kita mau memilih apa? Mau memilih untuk
tadi ya, kemampuan Anda terbang di dunia batin ya, dikatakan terbang ke dunia batin, sebenarnya ini mewakili bahwa kondisi ketika jiwa kita ya, jiwa ini tadi mendapatkan cukup kondisi yang menumbuhkan, dia mampu untuk terbang di dunia batin. Terbang di dunia batin bisa kita maknai bahwa ini merasakan surga. Surga di bumi, bahkan ketika seseorang belum meninggal. Ya, oke. Nah, jadi tidak perlu jauh-jauh untuk mencari surga atau menunggu kita mati dulu baru kita menemukan surga, ya. Akan lebih baik demikian ya, maksudnya suatu saat ketika kita meninggal kita menuju surga. Nah, tapi surga ini pun sudah bisa kita mulai ciptakan di dalam kehidupan kita sekarang. Nah, ini akan sedikit banyak membantu kita akhirnya nanti mengenali kondisi ini jika nantinya kita benar-benar berpulang, ya. Tentunya ya kondisi yang identik dengan surga di dalam diri kita ini sangat bisa diciptakan mulai dari diri kita sendiri, ya. Surga di dalam diri bisa dimaknai bahwa kita cukup merasa berdamai dengan diri kita dan kita bisa menerima diri kita dengan segala kondisinya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ya, bagi yang mengikuti sesi meditasi full moon tadi malam ya, bahkan di video master dikatakan bahwa hambatan terbesar seseorang ya yang paling akan menghambat pertumbuhannya adalah pride atau kesombongan. Nah, kesombongan ini diwakili oleh orang-orang yang sebenarnya mereka mempunyai citra diri yang buruk. Nah, citra diri yang buruk ini ya dikatakan tadi malam bahwa ini seperti orang yang perlu menggunakan krek ya, atau sehingga mereka perlu gips dan sebagainya untuk sebenarnya membalut luka-lukanya ya. Sebenarnya dia secara batin itu rapuh sehingga dia perlu krek secara spiritual. Nah, krek secara spiritual ini adalah kesombongan yang dia ciptakan. Nah, tapi pada sebenarnya di dalam hatinya dia mengalami yang namanya memiliki citra diri yang buruk. Nah, untuk itu ya, kita perlu memiliki citra diri yang baik. Citra diri yang baik ini adalah menerima baik kelebihan maupun kekurangan menjadi satu bagian yang menjadikan kita unik. Ya, ketika kita mampu mencintai diri kita apa adanya, nah ini kita sudah bisa merasakan surga di dalam diri kita. Ya, karena bagi seseorang akan sangat sulit dia mencintai, ya, mencintai dalam kondisi yang benar-benar mencintai secara mendalam jika dia tidak mampu mencintai dirinya sendiri. Contohnya, jika Anda diminta untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan Anda, akan lebih gampang nulis apa? Pasti akan lebih mudah menulis bagi kebanyakan orang adalah kekurangannya. Nah, ketika orang fokus kepada kekurangannya, seperti kita kemarin ya, bagaimanapun bunga mawar punya duri, ya ketika kita fokus pada durinya, maka yang terjadi adalah, nah ini, Anda hanya mau melihat sisi yang baik dari Anda dan tidak mau menerima kekurangannya. Padahal kekurangan ini menjadikan kita itu unik ya. Kalau kita melihat dari ya segala sesuatu yang diciptakan itu baik adanya, jadi baik kelebihan maupun kekurangan itu adalah baik adanya untuk mewujudkan tujuan hidup kita di dunia ini. Untuk mencapai misi hidup kita di dunia, kita diciptakan unik dengan kelebihan dan kekurangan. Ya, kelebihan dan kekurangan ini standar manusia, bukan standar ilahi. Karena bagi ilahi segala sesuatunya baik. Nah, tinggal kita mau mengembangkan seperti apa? Apakah kita mau fokus melihat ini sebagai kekurangan ya dan membandingkan dengan orang lain, atau kita terima kondisi kita apa adanya, kita cintai dan kita lakukan sesuatu sesuai dengan kelebihan dan kekurangan kita, ya. Karena bagaimanapun kondisinya, pilihan untuk bahagia, pilihan untuk merasakan surga di dalam diri kita ini menjadi hak kita, bukan orang lain. Kalau kita masih mendasarkan kebahagiaan kita pada kondisi atau keadaan yang diciptakan orang lain atau diciptakan keadaan, nah ini kebahagiaan kita itu hanya berlaku sementara, ya. Tetapi yang namanya happiness itu adalah within,
Ya, Anda bisa berada dalam situasi apapun, tetapi Anda memilih untuk bahagia. Bahagia itu bukan berarti Anda ketawa-ketawa sendiri ini dan sebagainya, sementara dalamnya menangis, tidak. Jadi bahagia itu lebih perasaan yang merasa ya damai, sukacita, menerima, jadi merasa ini satu hal yang baik dan sebagainya, tapi munculnya adalah dari dalam. Nah, kondisi ini bisa mulai kita wujudkan, mulai kita ciptakan dengan yaitu tadi memaafkan. Ya, memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain. Ya, memaafkan itu rasa-rasanya sesuatu yang mudah. Oke, kamu sudah dimaafkan. Tetapi Anda tidak bisa menghilangkan ya, menghilangkan orang ini dari pikiran. Jadi kalau masih mengingat orang ini, Anda masih akan mengingat lukanya. Oh, atau Anda khawatir orang ini akan melukai lagi, ya sebenarnya Anda belum bisa memaafkan benar-benar. Ya, karena yang memaafkan benar-benar Anda seperti ya begitu forgive, Anda forget. Ya sudah lupa. Tapi bukan berarti Anda tidak waspada ya. Jadi misalnya orangnya memang punya kualitas yang kurang baik, secara batin Anda hanya perlu untuk memaafkan secara batin, tetapi ya Anda mungkin tetap harus melakukan ketegasan ya atau menghindari orang ini, tetapi Anda tidak terpengaruh secara emosional terhadap orang ini. Jadi kalau masih terpengaruh emosinya, masih teradu-adu, kita belum cukup bisa memaafkan. Ya, kata-kata ini tidak berlaku untuk apa namanya yang ada di sini mengikuti Zoom ya, tapi ini pun masih berlaku untuk kami. Jadi kami sendiri pun juga melakukan ritual memaafkan menjadi ritual harian. Termasuk dalam kondisi-kondisi sakit, ya ini sebenarnya kita diberikan kesempatan untuk kita mulai untuk mengenal diri kita lagi, untuk melihat. Bahkan kadang-kadang ini akan muncul sebagai pengalaman peristiwa-peristiwa memori di masa lalu yang masih ternyata memang masih teringat, dan ini sebenarnya menjadi trauma ya, trauma di masa kecil yang waktu itu ya hanya bisa kita maafkan. Saat itu hanya bisa kita lupakan, hanya bisa kita lupakan karena mekanisme memaafkan ya belum kita pelajari di masa kecil. Tetapi kadang-kadang ketika ini muncul sebagai memori yang teringat ketika kita sakit atau ketika kita sudah dewasa, kita mengingat lagi peristiwa ini. Nah, ini dipicu oleh respon kita terhadap sesuatu ya. Misalnya Anda pernah di masa kecil dimasukkan ke ruang gelap ya, dihukum dimasukkan ke ruang gelap, tidak diberi makan dan sebagainya ya. Tujuannya adalah untuk mendidik kita waktu itu mungkin ketika kita melakukan kesalahan. Tetapi traumanya bisa terbawa sampai kondisinya dewasa. Misalnya, kita jadi tidak berani tidur dengan lampu mati atau merasa ketakutan ketika sendirian di dalam satu ruangan. Nah, akarnya sebenarnya adalah pengalaman masa kecil yang hanya bisa kita atasi dengan kita kembali lagi mengingat di masa kecil dan memaafkan kondisi itu. Ya, pun orang yang melakukannya sudah meninggal atau apapun. Jadi kadang-kadang kita perlu kembali ke masa lalu untuk memaafkan hal-hal ya, hal-hal yang terjadi di masa lalu. Ini tidak mengubah apapun di masa lalu, tetapi ini akan mengubah diri kita, sehingga menciptakan masa depan yang lebih baik. Ya, jadi yang sudah berlalu tidak bisa kita apa-apakan, tetapi bagaimana kita merubah diri ini akan sangat mempengaruhi masa depan kita. Bahkan termasuk ketika kita menciptakan surga di dalam diri kita, ini akan menjadikan keadaan yang baik juga bagi lingkungan terdekat kita. Ya, jadi ketika kita menemukan kedamaian, sukacita, harapan di dalam diri kita, cinta yang mendalam terhadap diri kita, ya ini tidak identik dengan egois ya, mencintai diri terus melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan diri sendiri. Ini dua hal yang berbeda. Cinta dan egois itu merupakan hal yang sungguh-sungguh berbeda. Cinta itu berarti Anda mencintai, ya menerima segala kelebihan dan kekurangan dan tidak membandingkan dengan orang lain, dan Anda bisa melakukan sesuatu terkait itu. Jika Anda masih melihat, oh teman saya dia punya hidung yang lebih bagus, oh teman saya masih punya dia punya
kaki yang lebih indah. Nah, itu kita masih terjebak kepada kondisi-kondisi yang kebahagiaan kita masih ditentukan oleh orang lain. Ya, masih ditentukan oleh orang lain atau keadaan di luar diri kita. Ya, mari. Oke, apakah ada yang mau sharing? Silakan. Ada yang mau sharing? Atau bertanya? Silakan. Oke, Bu Tanti, ya silakan. Ya, ini cuma berbagi pengalaman aja, Bu. Waktu anak saya kecil, itu kalau mandi harus dipaksa. Jadi saya paksa ya, Bu. Ya. Mandi. Memang benar, sudah dewasa jadi malas mandi, Bu. Gitu ya. Jadi ada takutnya ya. Iya, jadi ada rasa takutnya. Tapi setelah dia dewasa, remaja, mungkin puber ya, Bu. Itu harus tampil, saya menanamkan anak tersebut harus tampil rapi, bersih. Akhirnya ya sekarang juga sudah rajin. Tapi awal-awalnya suruh mandi itu susah, Bu. Oh iya. Kadang-kadang mandi kalau ingat. Tapi setelah menginjak dewasa, saya motivasi berpenampilan baik, bersih, ganteng. Akhirnya ya memang betul anak tersebut sekarang sudah mulai sedikit-sedikit berubah. Hanya itu aja, Bu, sharingnya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Ada yang mau sharing lagi? Ada yang mau sharing lagi terkait ini? Ternyata ada trauma masa kecil yang perlu kita maafkan ya. Nanti ya ceritain dulu dipaksa mandi, anaknya sampai sekarang ya jadi males mandi. Oke. Adakah lagi? Mbak Kety, aku deh. Boleh. Akhirnya ngomong. Oke. Oke. Agak bingung sih. Dari mana ya? Sempat ada satu yang menarik toh bahwa surga, heaven itu adalah sebuah state keadaan, gitu. State ya. Oke. Guys. Terus ada yang satu teori atau ada yang bilang bahwa sebenarnya manusia kita itu bukan makhluk bumi ya, tapi kalau misalkan mungkin dikaitkan dengan kisah Nabi Adam yang tadinya berasal dari surga lalu diturunkan ke bumi, maka ada juga satu teori yang menyebutkan bahwa kita ini sebenarnya makhluk surgawi gitu, bukan makhluk bumi. Makanya ada istilah juga yang namanya berpulang gitu. Artinya mungkinkah bumi ini bukan tempat kita gitu, tapi nanti kita akan pulang ke tempat asal kita. Yang mau aku bahas dan penasaran tentang satu state, aku sendiri kayaknya pernah mengalami kayak merasa ini apa ya, perasaan kayak terasing gitu loh, Mbak. Jadi kayak ngerasa tiba-tiba disconnect gitu, kayak ini bukan, intinya kayak ngerasa ini seakan-akan bukan tepatnya di sini gitu. Dan ketika dikonfirmasi atau ditanya-tanya, ada juga beberapa orang yang mengalami itu gitu. Kok apa ya, mungkin ketika ramai ada ngerasa sepi atau sendiri, tapi agak-agak beda sama perasaan lonely gitu, karena satu sisi ada rasa peace atau damai juga gitu. Terus pokoknya ada rasa kayaknya bukan ini tempatnya, tapi damai gitu, nggak yang lonely yang gimana ya, beda gitu sama lonely yang emang kitanya kesepian atau nggak punya teman. Soalnya relationship juga baik-baik aja dan bagus-bagus aja, cuman kayak sempat ada state kayak gitu, kayak disconnect aja tiba-tiba. Apakah itu wajar dan normal? Apakah semua orang mengalaminya gitu, pernah mengalaminya? Terus itu state apa sebenarnya? Kalau itu wajar atau normal? Oke. Terima kasih ya. Jadi ada juga memang ya bahwa surga ini adalah sebuah tempat ya. Surga itu ada sebuah tempat. Tadi dikatakan bahwa ketika kita masih hidup di dunia, kita bisa merasakan kualitas-kualitas surga. Sehingga surga ini mewakili sebuah keadaan ya. Jadi katanya rasanya seperti di surga atau rasanya seperti di neraka. Nah, ini diwakili oleh kualitas-kualitas tadi ya, kualitas-kualitas itu. Nah, tentunya perasaan-perasaan yang
tadi diwakili ya apa namanya kesepian ini dan sebagainya, itu sebenarnya adalah perjuangan ya ketika kita untuk mencapai yang namanya keheningan ya. Kadang-kadang kesepian itu ya itu kadang-kadang kita di keramaian pun masih merasa sepi gitu. Walaupun di keramaian. Nah, ini tidak mewakili keheningan. Oke, tidak mewakili kedamaian atau ketenangan batin. Ya, itu. Jadi kondisi-kondisi ya untuk tadi dikatakan bahwa untuk mencapai kualitas-kualitas itu kadang-kadang ini masih berkutat sehingga kadang-kadang kita masih bergulat antara itu tadi. Jadi perasaan-perasaan yang masih melekat, kesepian ini dan sebagainya ya. Jadi kalau kita kadang-kadang kita merasa kesepian di keramaian, perlu kita lihat kondisi batin. Jadi lebih banyak kita nanti banyak berkomunikasi dengan diri kita sendiri dan akhirnya menemukan bahwa nah itu tadi ya, ada hal-hal yang membuat saya happy, ada hal-hal yang tidak membuat saya happy. Ada hal-hal yang membuat saya damai, untuk orang lain ini tidak dan sebagainya. Ketika kita bisa menemukan perbedaan kita dan bisa menerima ini dan bisa melakukan sesuatu terkait dengan hal ini, maka ini menjadikan ya identiknya kita. Jadi ukurannya tetap ukuran kita sendiri ya. Surganya kita mungkin bukan surga keadaan yang mewakili surga yang dialami orang lain. Kadang-kadang orang lain belum bisa menerima ini. Tetapi ketika kita tadi menikmati kualitas-kualitas ya, kualitas-kualitas surga yang kita rasakan di dalam tindakan-tindakan kita, di dalam aktivitas kita atau di dalam kita menerima diri kita. Nah, ini kita sudah mulai mengalami nyicil nih, mengalami perjalanan menuju ini keadaan-keadaan yang diwakili oleh surga ya. Jadi surga tetap mewakili ya keadaan, bisa mewakili tempat, bisa mewakili apapun yang memberikan keindahan, memberikan pertumbuhan, memberikan hal-hal baik. Nah, itu Mbak Timur nih, semoga bisa di ini ya, jadi nantinya bisa mulai berdamai dengan perasaan kesepian ya. Jadi kadang-kadang memang keheningan itu bisa ditemukan di dalam kondisi yang sepi, di dalam kondisi yang tidak terlalu crowded. Tetapi kalau kesepian di keramaian, nah ini juga perlu dilihat apakah sebenarnya kita mengalami yang namanya yaitu apa namanya kekosongan batin, ya kekosongan batin. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Apakah perlakuan masa kecil yang menyakitkan bisa terbawa sampai dewasa, juga jadi secara tidak sadar gemar menyakiti orang lain? Betul, Bu. Ya, jadi ini pengalaman sebenarnya adalah traumatis dari pengalaman masa kecil. Ya, sebenarnya dia tersakiti, tetapi tidak mengetahui, ya, tidak bisa memetakan ini, tidak bisa memaafkan, sehingga dampaknya dia hanya tahu bahwa hal ini dia dulu dibeginikan sehingga sekarang melakukan ini juga terhadap orang lain. Nah, inilah beberapa kondisi dalam kadang-kadang di dalam keluarga yang harus diputus rantainya dengan cara memaafkan. Misalnya, orang tuanya dulu memperlakukan dia dengan gini, saya tidak mau memberikan banyak pujian kepada anak saya karena pujian itu nanti bikin dia sombong, ya sehingga dia banyak dikritik. Kalau salah pokoknya dikritik terus. Kalau berhasil tidak pernah dipuji. Ya, dia merasa karena dibegitukan oleh orang tuanya, ya ini terbawa sehingga dia akan melakukan itu juga terhadap anaknya. Nah demikian kalau anaknya nanti dibegitukan, dia akan melakukan ini juga terhadap ya si cucunya tadi. Ya, nah tradisi ini sebenarnya bisa kita putuskan dengan cara memaafkan, yaitu memaafkan masa lalu. Sangat bisa, Bu. Jadi sudah pasti orang yang apa namanya menyakiti karena dia dulu disakiti atau dia merasakan ya ini menjadi satu hal yang satu membalaskan atau dia merasakan kesenangan dengan menyakiti atau ini dia merasakan menjadi hal yang biasa gitu. Oke, jadi menyakiti orang itu bagi dia hal yang biasa ya. Iya, Bu, karena dia dulu dibegitukan dan ini jadi
hal yang bagi dia oke, karena ini tidak ada ini. Saya tidak, Biasa apalagi ya. tidak diberikan pengetahuan atau pemahaman tentang spiritual atau pertumbuhan jiwa, mereka akan menganggap ini hal yang wajar, Bu. Gitu. Jadi perlu memang orang seperti ini perlu diberikan kesempatan untuk merasakan kondisi yang berbeda, ya. Diberikan sinar, diberikan cinta, diberikan harapan, atau di blessing ya Bu, sehingga dia menemukan sesuatu. Ketika seseorang mendapatkan pemahaman, artinya adalah dia menemukan sinar. Ya, ketika dia mendapatkan sinar, dia bisa melihat. Nah, ketika dia bisa melihat, itu kan dia dapat cahaya, sehingga bisa melihat, oh bagian sini gelap, bagian sini terang, sehingga bisa melakukan perubahan. Kalau dia tidak melihat, tidak punya cukup sinar, dia akan kesulitan untuk menyadari apa yang salah, sehingga untuk memutuskan itu. Jadi orang hanya diminta untuk memaafkan, tetapi tidak tahu apa yang dimaafkan. Ini juga menjadikan seseorang tidak bisa benar-benar memaafkan secara batin, benar-benar Bu. Jadi kadang-kadang mereka hanya menjadikan ini sebagai ritual tanpa mengerti apa yang harus dimaafkan. Padahal kalau dia cukup mendapat sinar, salah satunya mendatangkan sinar adalah yang memberikan dia cukup cinta, mendoakan dia, kemudian ketika meditasi Twin Heart kita bisa secara khusus mendoakan orang ini, dia suatu saat akan mendapatkan sinar, ya. Seperti pagi tadi, renungan pagi tadi dikatakan bahwa dengan melakukan meditasi Twin Heart secara teratur, ya, 40 hari berturut-turut, nah, keadaan bisa berubah, ya. Yang namanya bandar narkoba, mafia narkobanya aja bisa keluar, ya, dari tempat itu, dari suatu tempat, ya. Karena apa? Tempatnya terang. Kualitas terang ini tidak cocok dengan mafia si narkoba, sehingga si kualitas gelap ini pergi. Nah, inilah yang terjadi, bahwa jangan meremehkan doa atau meditasi Twin Heart, karena ini membawa perubahan yang luar biasa, ya. Dengan kita mendoakan, dengan kita melakukan hal-hal yang baik terhadap orang ini, mengirimkan cinta dan sebagainya, maka seseorang bisa berubah. Nah, itu Bu. Oke. Terima kasih Mbak Kety. Sama Bu Martini. Oke. Apakah ada yang mau sharing lagi? Mbak Tia sini, open mic, mau ini Mbak, mau sharing? Oh, ketutup lagi sekarang. Oke. Saya Baik. deh yang mau sharing Kak Kety. Oke. Bu Lina, silakan. Ya, saya itu selalu merasa sedih, tapi saya nggak ngerti sedihnya apa. Oke. Dan merasa takutnya tuh takut seperti orang yang takut yang berlebihan. Jadi saya tadinya nggak mengerti itu apa. Setelah saya belajar pranic healing, saya menemukan bahwa itu adalah kejadian saya pada saat saya kecil. Oke. Yang tadi Bu Kety kasih tahu, ternyata di dalam saya kecil itu saya pernah jadi kejadian seperti kayak peristiwa malari di Bandung. Oke. Jadi sampai masuk ke dalam rumah, dan yang saya ingat sekali adalah karena saya itu berkumpul di dalam satu kamar. Jadi yang saya ingat hanya begini bilangnya, ini semua orang ada di sini, mau dibunuh apa tidak? Oke. Nah, ya setelah hening, setelah saya belajar meditasi Twin Heart, saya mengerti bahwa kesedihan dan ketakutan saya sebabnya akar masalahnya di situ. Oke. Lalu yang saya lakukan adalah saya memblessing tempat itu sesuai dengan sinar ilahi, cinta ilahi, kuasa ilahi. Saya blessing tempat itu, rumah itu, karena saya sudah pindah sekarang, karena itu masih kecil. Dan saya blessing diri saya sendiri, saya lebih mengenal diri saya sendiri, saya lebih memaafkan diri saya sendiri, dan saya juga minta maaf bahwa selama ini saya tidak memperhatikan diri saya sendiri. Dengan pranic healing hari ini, saya sangat gembira
dan sangat bahagia. Yang tadi Bu Kety bilang, kebahagiaan itu adalah keadaan, bukan satu tempat. Jadi saya merasakan itu, merasakan perasaan itu, yang saya rasakan kegembiraan, walaupun saya masih ingat peristiwa itu, dan peristiwa itu berulang pada saat saya dewasa. Saya demo Trisakti itu saya ada di atas. Jadi saya melihat semua mahasiswa lari, ditembakin, itu saya ada di atas. Karena saya tersesat di situ. Tapi saya akhirnya bisa lolos. Dan itu diulang-ulang terus pada saya hamil, terjadi demo tahun 98. Jadi peristiwa itu berulang-ulang, dan setelah saya mengenal pranic healing, saya mengerti akar masalahnya ada di situ. Jadi sekarang kalau misalkan ada demo, ada apa, yang saya rasakan adalah saya bisa tenang, saya tidak takut, saya cuma melihat saja karena itu bukan saya. Ya. Terima kasih pelajarannya hari ini buat Bu Kety. Terima kasih buat semuanya. Atma Namaste. Atma Namaste. Terima kasih sharingnya Ibu Lina Ling ya. Jadi benar sekali ya, kita kupas sedikit ya bahwa keadaan bisa bagaimanapun, kondisi bisa bagaimanapun, skenario kehidupan kita bisa bagaimanapun, tetapi pilihan untuk bahagia itu ada di kita. Ya, karena kita itu diciptakan unik dengan segala kelebihan dan kekurangan, dengan akal budi yang bisa memilah-milah ya, dan bisa memilih untuk mau berkubang di dalam lumpur atau kita mau tumbuh. Ya, tapi salah satu cara untuk kita mau tumbuh itu sebenarnya adalah dengan memaafkan. Nah, tadi dikatakan Bu Lina itu diberikan peristiwa yang berulang lagi, kejadiannya berulang lagi, kejadian berulang lagi. Kenapa? Bagi beberapa orang mereka akan berpikir begini, wah luar biasa sekali hidup saya ini benar-benar menderita. Saya selalu mengalami hal-hal seperti ini dan sebagainya. Kenapa Tuhan memberikan saya cobaan seperti ini? Kejadiannya sama dan sebagainya. Nah, orang bisa berpikir demikian. Tetapi kita diberikan kesempatan, kenapa ya peristiwanya berulang? Saya harus belajar apa yang belum saya selesaikan dari pengalaman sebelumnya, sehingga saya diberikan kejadian yang sama, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya pelajari? Apa yang bisa saya rubah? Ya, ini. Jadi ketika kejadian berulang, itu cobalah untuk melihat apakah saya sudah cukup belajar dari peristiwa pertama. Ya, dari kejadian. Ketika peristiwa berulang, mesti harus ada, ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita melakukan sesuatu. Karena apa? Tadi, ketika kita belum benar-benar memaafkan, sampai pengalaman terkecil kita ya di masa lalu yang terlupakan, ini akan menjadi beban ya yang tidak kita sadari di masa-masa berikutnya yang nantinya akan mempengaruhi respon kita terhadap segala sesuatu, ya. Akan mempengaruhi cara kita bertindak, cara kita berpikir, cara kita membuat keputusan dan sebagainya. Nah, ketika Anda diberikan kesempatan lagi untuk mengingat peristiwanya sehingga kita bisa masuk lagi ke bagian itu ya, kejadian itu, sehingga akhirnya kita melihat tadi ya, sebenarnya Tuhan itu memberikan terang supaya kita kembali lagi bisa mengingat untuk akhirnya bisa mencari akar masalahnya, maka kejadian selesai. Ya, jadi kejadian bisa berbeda ya, bisa berubah ya, bisa kondisinya bisa tetap sama, tetapi cara kita melihat itu menjadi berbeda. Jadi tadi dikatakan oleh Bu Lina, saya mengalami lagi kejadian itu atau ketika ada demo dan sebagainya, saya menjadi tenang. Nah ini, jadi sebenarnya happiness within, surga itu bisa Anda ciptakan mulai dari dalam diri kita. Kualitas keheningan, kualitas damai, sukacita, tetap Anda bisa rasakan di dalam kondisi apapun. Nah, ini yang bisa kita petik ya. Jadi silakan untuk teman-teman, ini memang topik bahasan yang lumayan perlu dicerna ya, karena bagaimanapun orang punya pendapat mengenai kebahagiaannya, mengenai surga dan sebagainya ya. Ada tradisi, ada kepercayaan, dan bagaimana yang seseorang dibangun untuk bisa menerima kondisi ini tadi ya. Jadi surga itu bukan tempat tapi keadaan. Karena bagaimanapun nanti ketika kita berpulang, yang berpulang ini kan bukan tubuh fisiknya. Sehingga tempat surga ini sendiri pun adalah suatu kondisi yang tidak terkait dengan physically ya, tempat seperti saat ini ya. Maksudnya rumah, gedung ini dan sebagainya. Karena kita pulang sebagai jiwa ya.
jiwa ini bentuknya juga sudah tidak berbentuk fisik, sehingga tempat ini pun menjadi surga sebagai tempat ini pun menjadi tanda petik, ya, tanda petik yaitu tadi, ya, suatu tempat yang tidak seperti yang ada di dunia, ya. Jadi keadaan ini, ya, mari kita mulai bisa melihat kualitas-kualitas atau keadaan-keadaan yang diwakili oleh surga ini, dan mari kita mulai ciptakan mulai dari diri kita sendiri. Mulai dengan mencintai diri, mulai dengan memaafkan segala sesuatu, sampai dengan peristiwa terkecil di masa lalu. Jadi, kuncinya adalah ini, ketika satu kejadian berulang, respon Anda sama, ya, respon kita masih sama, ada ketakutan, kecemasan, bahkan terkecil sekalipun, kita punya trauma terhadap ulat sekalipun, ya, ini mesti tetap ada akarnya yang perlu kita pelajari, kita maafkan. Kalau tidak, selama-lamanya kita akan merasa takut terhadap ulat. Ya, padahal ulat ada di mana-mana, dan Anda akan gampang sekali melihat ulat ini di mana-mana, lebih gampang kelihatan si ulat ini daripada daun yang rimbun yang indah, ya. Tapi lebih kelihatan si ulatnya ini. Nah, inilah yang banyak mempengaruhi kita di masa sekarang ataupun masa depan ketika akar masalah ini tidak kita selesaikan. Ya, ketika akarnya ketemu dengan kita mendatangkan sinar tadi, kita dapat sinar, kita bisa melihat sehingga kita akhirnya membuat perbedaan, keputusan yang berbeda. Ini adalah pembelajaran. Ketika seseorang belajar, ya itu tadi, dia akan mampu terbang ke dunia batin. Itu tadi yang dikatakan Master Choa. Ya, jadi awalnya tetap harus dengan memaafkan. Kadang-kadang memang kita dikembalikan ke masa kecil untuk bisa melihat memaafkan dari tahap yang paling, ya, peristiwa yang paling terlupakan sekalipun di masa kecil, kita tetap perlu memaafkan. Kadang-kadang demikian, terutama untuk akar penyakit sekalipun. Kalau tadi Bu Lina mengatakan itu emosi, ya, ketakutan ini dan sebagainya. Bahkan yang namanya penyakit, ya, tadi di buku yang Anita Murjani, dia menemukan bahwa ternyata akarnya adalah peristiwa bagaimana dia dididik di masa kecil sehingga dia tidak bisa menerima dirinya sebagai perempuan. Bahkan, ya, dalam tradisi Hindu, dalam tradisi India, anak laki-laki lebih dihargai. Dan dia mendengar pada waktu kecil, ya, orang-orang yang membicarakan dia, oh, anak pertamamu, ya, meskipun orang tuanya tidak memperlakukan demikian, tapi tradisi memiliki anak perempuan dan anak laki-laki itu berbeda. Nah, ini sudah menjadikan luka. Nah, luka ini menjadikan dia membuat pilihan-pilihan terkait dengan, ya, luka masa lalu. Nah, pilihan-pilihan ini menghantarkan dia pada emosi-emosi yang menumpuk, emosi-emosi yang kurang baik, ya, sehingga akhirnya secara lama-lama, ya, secara fisik ini mempengaruhi metabolisme di tubuhnya, ya, sehingga yang namanya sel kanker itu adalah sel dari diri kita sendiri sebenarnya, kan, yang berubah menjadi abnormal, ya, karena diberi makan emosi-emosi negatif tanpa disadari. Nah, ketika akarnya ketemu, ya, dia harus mengalami yang namanya near death experience, pengalaman sakaratul maut, ya, akhirnya menemukan akar masalahnya, bisa kembali tanpa ada jejak kanker. Ya, itu pengalaman yang luar biasa untuk kita bisa berkaca, untuk kita bisa tetap melakukan sesuatu mulai dari sekarang, ya, tidak ada kata terlambat untuk itu. Baik, diskusi yang luar biasa untuk pagi hari ini, ya. Kita akan langsung saja. Apakah ada yang baru pertama kali bergabung, benar-benar baru pertama kali bergabung untuk sesi online, ya? Jadi tidak hanya hari Rabu, sesi online apapun Anda sudah bergabung. Apakah ada yang benar-benar baru pertama kali? Tidak ada, kayaknya sudah pernah semua, ya. Bisa raise hand atau Anda bisa chat. Oh, ini ada pertanyaan yang belum dijawab. Apakah saat ikut Twin Heart meditasi nggak boleh punya ekspektasi apa-apa, ya, Bu? Apa harus benar-benar pasrah agar kita dapat berkah dari THM? Oke, selama meditasi Twin Heart, ya, lakukan bagian kita dulu. Jadi ikuti setiap tahapannya, ya. Kita diminta untuk mendoakan bumi ini dan sebagainya. Tetapi, ya, tadi dikatakan bahwa ada kejadian di pagi hari ini seseorang melakukan meditasi Twin Heart secara teratur, ya, punya ekspektasi berarti 40 hari untuk mengentaskan kampungnya dari jeratan narkoba sehingga si mafia narkoba ini keluar. Nah, jadi tetap punya intensi tertentu. Hanya intensinya, ya, atau tujuannya harus Anda maksudkan kepada tujuan yang lebih besar, keluar dari diri kita. Nah, sementara motivasi pribadi itu sebenarnya
Anda sebenarnya secara otomatis Anda dapat dengan menjadikan saluran tadi, saluran berkat, Anda sebenarnya sebagai selang itu, Anda juga akan merasakan manfaat. Nah, tetapi Anda bisa tambahkan ketika sudah selesai melakukan meditasi Twin Heart, ya, ada ketika blessing yang terakhir, Anda bisa sambil ya mengutarakan niat Anda. Misalnya, ya saya ingin, ya tadi dikatakan ya, untuk misalnya anak saya atau orang tua saya bisa mendapatkan penerangan batin sehingga beliau bisa berubah, atau anak-anak saya memiliki kehidupan yang lebih baik, bisa. Ya, tetap intensinya tetap bisa, tetapi intensi yang lebih besar harus kita lakukan dulu. Ya, dengan kita menjadi saluran pada berkat yang lebih besar, kita akan secara otomatis menerima bagiannya sebenarnya. Tapi dengan diujubkan, ini membantu kita untuk punya motivasi lebih. Ya, kayak tadi, saya mau Twin Heart 40 hari nih, supaya kampung saya bebas narkoba. Bisa, tetap dilakukan. Ya, jadi keberhasilan dari tujuan dari melakukan meditasi Twin Heart ini tergantung kepada motivasinya. Ketika motivasinya untuk kemanusiaan, sesuatu yang lebih besar, akan lebih bisa terjadi. Ya, nah sementara bonusnya adalah kita bisa mendapatkan keinginan kita. Ada seorang ibu yang pernah anaknya keluar dari rumah, ya cekcok, anaknya keluar dari rumah karena beda pendapat dan sebagainya. Si ibu ini secara teratur melakukan meditasi Twin Heart dengan tujuan bahwa si anak ini nantinya akan pulang. Benar, anak ini nggak ada kabar, nggak ada apa dan sebagainya. Si anak ini pulang. Si anak ini pulang, kembali ke rumah, bisa akhirnya juga bisa belajar pranic healing. Si anak ini pulang membawa istri dan anaknya, dan harmoni terjadi. Ya tetap bisa diujubkan, gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Novitri. Iya, recordingnya saya punya beberapa recording yang belum saya upload di YouTube. Nanti bisa sekalian saya serahkan kepada tim multimedia nanti dari Pranic Healing untuk bisa diberikan di YouTube ya, di-share di YouTube supaya bisa dinikmati dalam kondisi situasi tidak siaran langsung. Oke. Terima kasih dari Kak Novitri. Baik. Jika tidak ada yang baru, ya, kita akan lakukan tahapan-tahapan pada pagi hari ini untuk membawa sinar ya kepada diri kita, lingkungan terdekat kita, dan untuk kemanusiaan, ya, sesuatu yang lebih besar dengan melakukan meditasi Twin Heart, ya, mulai dengan olahraga dan terapi memaafkan. Baik, kita akan mulai dengan olahraga terlebih dahulu. Izinkan saya putarkan.